figure out how to flirt with me by then. Well, then take me somewhere private. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Oke, berjumpa lagi bersama saya Klik Sinema TV. Nah, kali ini kita akan dibawa pada sebuah film bergenre drama romance yang berjudul The Best of Me. Oke, tanpa banyak bacot yang memang sungguh sangat amat tak penting-pentingnya, karena itu kita kupas saja filmnya. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang pria dewasa yang tengah berada di lautan lepas. Pria itu bernama Dawson yang bekerja di sebuah pertambangan minyak. Ketika sedang beristirahat dan menikmati pemandangan di tengah laut, tak lama kemudian terjadilah sebuah ledakan di kilang tersebut. Dan Dawson langsung terpental masuk ke dalam laut. Saat sedang tenggelam dan sepertinya sudah kehabisan oksigen, tiba-tiba ia teringat kembali kenangan paling indah di dalam hidupnya. Di mana ketika masih SMA di suatu kesempatan, ia bersama temannya sedang ngobrol santai. Di sana Bobby menceritakan soal hubungan percintaan dengan pacarnya dan ia akan segera memiliki anak. Di saat itu juga Dawson melihat ada seorang gadis cantik yang juga sedang berada di tempat itu. Gadis cantik itu bernama Amanda. Ketika hendak pulang, mobil yang dikendarai Bobby seketika itu mogok persis di tengah jalan dan terjadilah sedikit kemacetan. Beberapa anak muda yang melihat itu terus membunyikan klakson. Dawson yang mendengar itu merasa terganggu dan menghampiri mereka. Ia berkata bahwa daripada hanya duduk dan terus membunyikan klakson, alangkah lebih baiknya keluar dari dalam mobil dan membantu mendorongnya. Ya, di situ ternyata ada Amanda, gadis yang ia lihat tadi. Saat sedang mendorong, ia tak menyangka bahwa gadis cantik itu datang dan membantunya. Amanda yang merasa iba lalu menawarkan bantuan untuk menghubungi mobil derek. Namun Dawson bilang tak usah, ia akan berusaha memperbaikinya. Ketika itu juga datanglah teman-teman Amanda lalu meminta Amanda untuk pergi. Dawson yang tak banyak basa-basi lalu meminta Amanda pergi. Melihat itu, Bobby langsung memarahi Dawson dan mengatakan Dawson bodoh karena telah menyia-nyiakan seorang gadis yang baik hati. Lanjut cerita, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah, Dawson melihat Amanda yang tengah kebingungan. Ia pun menghampiri Amanda. Ternyata mobil Amanda sedang rusak. Ia lalu memperbaikinya dan mobil Amanda pun bisa hidup kembali. Di saat itu juga Dawson berkata bahwa setelah kejadian kemarin, sahabatnya memarahi dirinya karena telah menyia-nyiakan Amanda. Amanda yang mendengar itu merasa heran dan bertanya apakah Dawson tak tahu meraih seorang gadis. Dawson dengan polosnya berkata iya. Terlihat Amanda sedang menanti-nanti ajakan berkencan dari Dawson. Tapi Dawson malah terlihat kikuk dan kaku di hadapannya. Karena sudah merasa muak, Amanda pun berinisiatif mengajak Dawson berkencan di akhir pekan nanti. Dawson hanya tersenyum mengiyakan ajakan Amanda. Dan Amanda bilang carilah cara untuk merayuku. Maybe you'll figure out how to flirt with me by then. Thank you. Well. Selanjutnya Dawson pulang ke rumahnya. Dan ketika hendak pergi mengerjakan tugas, ayahnya menghentikannya dan mengajak Dawson untuk mengantar barang haram di Sabtu malam nanti. Mendengar itu Dawson menolak ajakan ayahnya. Karena memang Dawson tak mau terlibat dalam hal-hal kotor. Apalagi ada agenda kencan dengan Amanda di akhir pekan itu. Merasa tak terima dan tak dihargai, ayahnya lalu melayangkan sebuah tamparan keras pada Dawson. Hey, come on, Pop. Let's play some. Ternyata dikisahkan Dawson terlahir dari keluarga miskin, di mana ibunya telah meninggal dan ia tinggal berdua bersama ayahnya. Ayahnya Dawson ternyata seorang pengedar narkoba dan beberapa pekerjaan kotor lainnya. Ketika ayahnya hendak menamparnya untuk kedua kalinya, dengan sigap ia menangkap tangan ayahnya. Dan karena sudah merasa bosan dengan perilaku ayahnya, ia lalu memutuskan untuk kabur dari rumah. Saat kabur dari rumah, tentunya ia pun merasa kebingungan karena tak tahu harus tinggal di mana.
Setelah seharian berjalan tanpa adanya kepastian, di saat itu ia melihat sebuah gudang kosong. Ia lalu memutuskan untuk masuk dan tidur di sana. Pagi harinya ia dibuat kaget dengan seorang pria yang membangunkannya sambil menodongkan sebuah senjata. Ya, pria itu bernama Tak, pemilik gudang tersebut. Awalnya ia memarahi Dawson karena menyelip masuk ke gudangnya tanpa izin. Tak lalu menanyakan siapa namanya Dawson dan orang tuanya. Mendengar perkataan Dawson, Tak pun merasa kasihan dan membiarkan Dawson tinggal di gudangnya. That cot over yonder ought to be more comfortable than this car. Yes, sir. Do you understand that? Yes, sir. Lanjut cerita, suatu ketika Amanda menanyai sahabatnya Dawson soal keberadaan Dawson. Setelah mendapati jawaban, ia lalu mendatangi tempat di mana Dawson tinggal. Ya, ternyata Dawson tak menepati janjinya untuk berkencan dengannya. Hal itu membuat Amanda merasa kesal dan memarahinya. Maybe I like smart guys who haven't had it handed to them. Ternyata Dawson pun tak peka soal perasaan seorang gadis. Amanda pun semakin dibuat kesal karena Dawson tak ada cara lain untuk melunakkan hatinya. Dan untuk kali ini Amanda pun pasrah dan berkata bahwa mungkin ia telah salah memberi hati pada orang yang nyatanya tak punya perasaan, sambil pergi dari hadapan Dawson. Dawson yang merasa tak punya kesempatan lagi lalu menghampiri Amanda dan berkata bahwa ia memang tak suka dengan keramaian. Dan Amanda bilang kalau begitu ajaklah saya ke tempat yang lebih sepi. Dan mereka pun pergi ke tempat di mana Dawson selalu menghabiskan waktu ketika sedang ingin sendiri. Di sana mereka ngobrol banyak hal mulai dari pelajaran di sekolah sampai kehidupan Dawson. Ketika hendak pulang, Dawson yang awalnya pendiam kini berubah romantis. Dan di saat itu pun mereka... sudahlah, teman-teman pasti paham. Singkat cerita, keesokan harinya ketika sedang bersama Amanda, Dawson didatangi ayahnya dan beberapa preman anak buah ayahnya. Di sana ayahnya meminta untuk berkemas dan pulang bersamanya. Namun Dawson tak mau. Di saat itu juga sang ayah menghajarnya. That girl is gonna have anything to do with it. Melihat kekacauan itu datanglah Tak sambil melepaskan sebuah tembakan peringatan dan meminta ayahnya Dawson segera pergi dari tempat itu. Ayahnya Dawson terlihat angkuh dan tidak menggubris peringatan Tak, dan Tak lalu mengusir mereka pergi dengan merusaki beberapa bagian mobil mereka. You want me to keep going? Those floods run about 500 each. Setelah itu Tak yang merasa keberadaan Dawson sedang tidak aman lalu memberikan sebuah kamar di dalam rumahnya. Malam harinya Dawson mendatangi rumahnya Amanda. Di sana ia meminta Amanda menjauhi dirinya karena ia tak mau Amanda terluka dan terlibat dalam masalah. Namun Amanda yang sedari awal sudah mencintai Dawson memutuskan untuk tak ingin meninggalkan Dawson sendirian. Keesokan harinya Amanda sekali lagi mendatangi tempat tinggal Dawson. Di sana ada Tak dan terlihat Amanda sudah kenal siapa itu Tak. Sejak saat itu Amanda selalu datang ke tempat Dawson. Dan Tak yang memang selama 4 tahun hidup sendirian karena tinggal mati istrinya, merasa bahagia dengan hidupnya sekarang ini. Terlebih melihat Dawson yang kini terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Di malam harinya mereka bertiga duduk bersama sambil menikmati makan malam. Sejak saat itu Dawson dan Amanda mulai pacaran. Dan rumahnya Tak menjadi saksi bisu gejolak asmara kedua insan tersebut. Dan tibalah di suatu kesempatan di mana hari itu adalah hari ulang tahunnya Amanda. Dawson pun tak ketinggalan ikut dalam kebahagiaan pacarnya. Keluarga Amanda ternyata keluarga orang kaya dan terpandang, berbanding terbalik dengan keluarga Dawson. Ayah Amanda yang mengetahui asal-usul dari Dawson lalu meminta Dawson agar segera meninggalkan anaknya. Dan sebagai imbalannya, ia bersedia membiayai seluruh kebutuhan hidup dan perkuliahannya Dawson. Dawson yang sudah merasa sangat mencintai Amanda tak terima dengan perkataan ayahnya. Ia begitu terlihat marah sambil meninggalkan ayahnya Amanda dan pergi dari keramaian itu tanpa pamit dengan Amanda. Amanda yang mengetahui ada yang tak beres dengan kekasihnya lalu mengikutinya. Di sana ia meminta maaf atas perilaku ayahnya. Namun Dawson berkata bahwa ayahnya Amanda ada benarnya dan ia tahu dan sadar diri bahwa memang ia terlahir dari keluarga miskin, berantakan dan tak layak bagi Amanda. Mendengar itu Amanda tak setuju dan berjanji tetap mencintai Dawson apapun risikonya nanti.
Singkat cerita, pada suatu kesempatan terlihat Dawson begitu rapi. Ternyata ia ingin menghadiri acara pernikahan Bobby sahabatnya. Sebelum pergi, Dawson foto bersama dengan Tuck, begitu juga dengan sahabatnya. Tak lama setelah itu, Tuck melihat bunga milik Dawson tertinggal di meja dan ingin mengantarnya. Ketika hendak membuka pintu, ia diserang oleh ayahnya Dawson dan para anak buahnya. Mereka bahkan merusak pekarangan rumah miliknya. Dawson yang sadar tak membawa bunga, lalu bersama sahabatnya memutar balik ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia terkejut melihat Tuck yang tengah terbaring bersimbah darah. Melihat hal itu, ia langsung tahu siapa pelakunya dan bergegas menuju ke dalam rumah mengambil sebuah senjata. Melihat sahabatnya yang sedang termakan emosi, Bobby coba menghalanginya. Namun Dawson tetap bersikeras ingin membalas dendam. Sesampainya mereka di sana, Dawson langsung menodong senjata tepat di wajah ayahnya. Namun ia tak berani menembaknya. Ia lalu mengancam bahwa ketika nanti ayahnya berbuat lagi, ia tak akan segan-segan membalasnya. Mendengar ancaman tersebut, ayahnya tak terima dan mereka saling adu jotos. Ayahnya yang tengah kewalahan ingin mengambil senjata dan menembaki Dawson, tapi dengan sigap Dawson merebut senjata tersebut. Namun naasnya, Dawson tak sengaja menekan pelatuk senjata tersebut. Tanpa ia sadari, pelurunya mengenai Bobby sahabatnya. Seketika itu juga Bobby ambruk ke tanah dan kehilangan nyawanya. Melihat itu Dawson sangat sedih. Tak lama kemudian para polisi datang dan menangkap Dawson, ayahnya dan anak buah ayahnya. Mendengar kejadian itu, Tuck datang menjenguk Dawson. Di sana ia coba menguatkan Dawson dan mengatakan bahwa Dawson tak bersalah karena hanya ingin membela diri. Namun bagi Dawson, ialah yang membunuh sahabatnya. Oleh karena itu Dawson, ayahnya dan beberapa anak buah ayahnya dipenjara selama 8 tahun. Amanda yang sedari awal tak ingin meninggalkan Dawson sendirian, selalu menyempatkan diri datang menjenguk Dawson tiap harinya. Tibalah di sebuah kesempatan, Dawson pun sadar diri bahwa ia hanyalah pria miskin dan kini menjadi narapidana. Oleh karena itu, ia tak pantas bagi Amanda. Ia lalu mengatakan pada Amanda, "Amanda, jika ini adalah pertemuan terakhir kita, apa yang ingin kamu katakan?" Tentunya Amanda tak mau dan berkata bahwa ia akan tetap menunggu sampai pada waktunya Dawson dinyatakan bebas. Dawson yang tak ingin Amanda hidup dalam ketidakpastian lalu berusaha membohongi perasaan sebenarnya. Ia lalu pergi dari hadapan Amanda dan sejak saat itu ia tak ingin melihat Amanda walaupun Amanda terus datang menjenguk dirinya. Dan ya, disitulah pertemuan terakhir mereka. Cerita kembali ke masa kini. Ternyata Dawson selamat dari tragedi ledakan kilang minyak dan ia jalani hari-hari hidupnya tanpa tujuan yang pasti. Ia memilih untuk tidak menikah dan terus melajang di usia yang tak muda lagi. Dan terlihat Amanda sedang bahagia bersama anak dan suaminya. Tibalah di sebuah kesempatan, ada seorang menelpon Dawson. Orang itu memberitahu bahwa Tuck telah meninggal dunia dan meminta Dawson untuk bertemu dirinya di pengadilan nanti. Orang yang menelpon Dawson adalah seorang pengacara yang ditugaskan mengurus harta warisan almarhum Tuck. Di sisi lain, Amanda juga menerima berita duka yang sama. Ia sangat bersedih hati karena baginya Tuck adalah seorang ayah yang sangat baik. Singkat cerita, Dawson lalu pergi ke rumahnya Tuck. Beberapa saat kemudian ia terkaget karena melihat Amanda. Amanda? Dawson? Ya, hari itu adalah pertemuan mereka untuk pertama kalinya setelah 20 tahun yang lalu. Dan ternyata Amanda juga diminta untuk ikut ke pengadilan karena beberapa harta warisan yang diwariskan untuk Dawson dan dirinya. Singkat cerita, sang pengacara lalu menyampaikan beberapa hal mengenai wasiat sebelum Tuck meninggal. Dan salah satunya soal pondok di Vandermeer. Beliau berpesan bahwa pondok tersebut ia serahkan untuk Dawson dan Amanda. Lanjut cerita, keesokan harinya Dawson pergi ke pondok di Vandermeer. Tak disangkanya ia melihat Amanda sudah berada di situ. Pertemuan mereka di siang itu terlihat sangat dingin karena Amanda merasa pria yang berada di hadapannya hanyalah masa lalu. Begitupun Dawson tak banyak bicara karena memang begitulah sifatnya.
Malam harinya mereka terlihat ngobrol di tempat kenangan bersama Tak dahulu. Di situ Amanda mulai mencairkan suasana dengan menceritakan kehidupan keluarganya, di mana ia kini telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Amanda pun dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa sampai pada detik ini Dawson masih melajang. Ia lalu bertanya, apakah kau belum pernah jatuh cinta sebelumnya? Dawson menjawab bahwa pernah di 20 tahun yang lalu. Di saat itu Amanda sadar bahwa di 20 tahun yang lalu ia dan Dawson saling mencintai. Dan karena dirinya lah yang membuat Dawson tetap melajang sampai saat ini. Tak tahu entah kenapa Amanda sedang merasa sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Mungkin saja benih-benih cinta mulai tumbuh lagi dalam dirinya. Sadar bahwa ia telah menikah, ia pun ingin pergi dari tempat itu. Ketika hendak berpamitan, Dawson yang kini sudah tahu cara merayu seorang wanita lalu memetik setangkai bunga dan memberikannya pada Amanda. Dan seketika itu juga mereka, ya sudahlah. Oh my God. Setelah selesai Amanda pun pulang. Dan sejak saat itu mereka sering bertemu di pondok tersebut. Amanda yang pada saat itu masih merasakan kehilangan Dawson pun kecewa. Di sana ia secara jujur berkata bahwa walaupun ia telah menikah dan memiliki anak, namun hati, cinta dan perasaannya masih untuk Dawson. Bahkan ketika anak perempuannya meninggal, ia sangat mengharapkan Dawson lah yang datang untuk menguatkan dirinya. Mendengar itu Dawson pun mengakui kesalahannya dan secara jujur mengatakan bahwa ia juga masih sangat mencintai Amanda. Namun ia tak ingin Amanda terus menunggu dalam ketidakpastian, apalagi nantinya ia adalah seorang mantan narapidana. Di malam harinya mereka tak bisa lagi menahan gejolak dalam diri mereka. Dan Amanda seketika itu juga lupa siapa dirinya. Akhirnya mereka pun ya seperti biasalah. Keesokan harinya Dawson pun tersadar bahwa apa yang telah mereka lakukan semalam adalah suatu yang salah. Ia lalu meminta Amanda kembali menemui anak dan suaminya. Namun di saat itu juga mereka sekali lagi jujur terhadap diri mereka bahwa sampai kapanpun rasa cinta ini tak akan pernah hilang. Singkat cerita, walaupun sudah ikhlas melepaskan Amanda, nyatanya Dawson masih belum move on. Perasaan bersalah masih menghantui dirinya karena telah menyia-nyiakan wanita sebaik Amanda jatuh dalam pelukan pria lain. Begitu juga Amanda tak bisa menahan kenyataan yang sedang ia hadapi. Akhirnya ia secara jujur mengatakan pada suaminya bahwa ia selama sepekan ini bertemu dengan Dawson. Dan pada detik ini juga ia masih sangat mencintainya. Tapi suaminya yang super sibuk tak menghiraukan perkataan Amanda. Amanda yang tak lagi memikirkan kehidupan rumah tangganya akhirnya mengirimkan pesan suara untuk Dawson. Hi, it's me. It's Amanda. I wanted to say I love you. Tak lama kemudian pihak rumah sakit menelpon Amanda. Mereka mengatakan bahwa anaknya kini sedang sekarat di rumah sakit. Ia pun langsung ke rumah sakit. Ketika itu juga Amanda sangat sedih mengetahui bahwa anaknya mengalami gagal jantung akibat kecelakaan. Jalan satu-satunya adalah mencari pendonor jantung untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Amanda yang lagi didudung sedih tak tahu harus berbicara dengan siapa, apalagi suaminya yang tak pernah menghiraukannya. Ia lalu menelpon Dawson menceritakan kejadian yang dialami anaknya. Mendengar itu Dawson bergegas ke rumah sakit, namun tiba-tiba ia ditembaki oleh ayahnya sendiri dan kehilangan nyawanya. Di malam itu juga Amanda lalu mendengar kematian Dawson. Hatinya semakin terasa hancur seketika itu juga. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, sesuai dengan permintaan Amanda mengenai siapa pendonor jantung tersebut, anaknya lalu mendapat informasi bahwa orang yang telah menyelamatkan hidupnya bernama Dawson Cole. Di saat itu, Amanda hanya terdiam membisu seolah tak percaya apa yang barusan dia dengarnya. Terlihat matanya telah berkaca-kaca menahan rasa haru atas pengorbanan cinta Dawson sampai titik darah penghabisan. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja cerita singkat film The Best of Me. Sesungguhnya saat saya menulis narasi film ini, saya tak tahu harus dari mana dan berlanjut kemana.
karena memang alur filmnya maju mundur. Tiba-tiba sudah di masa kini, tiba-tiba kembali ke masa lalu. Ya begitu terus adegannya. Tapi saya coba menceritakan sesuai yang saya pahami, dan semoga saja teman-teman bisa mengerti. Dan setelah mendengar dan menonton alurnya, saya sarankan untuk menonton filmnya secara utuh. Oke, untuk makna filmnya, silakan teman-teman berbagi maknanya di kolom komentar. Dan terakhir, jika suka dengan videonya, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih.